kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai perkara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor perkara 73-2025-PTUN SBY. Perlu ditekankan bahwa perkara ini bukan sengketa kepemilikan tanah, melainkan sengketa administrasi pemerintahan, di mana tindakan Lurah Wonorejo dalam mencatat tanah penggugat sebagai habis pada dokumen surat keterangan riwayat tanah atau SKRT dianggap merugikan penggugat secara administratif. Melalui paparan ini, kita akan mempelajari detail perkara, kronologi, urutan sidang, penerapan hukum administrasi, hingga alasan mengapa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, kita akan membahas terkait detail perkara. Nah, untuk perkara ini sudah terdaftar di PTUN Surabaya dengan nomor 73-G-2025-PTUN.SBY. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama, penggugat Haji Maryawati SE, lalu kuasa hukum penggugat Mamat Muazib SH, tergugat Lurah Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Objek gugatan adalah surat keterangan riwayat tanah SKRT tertanggal 19 Juni 2024 yang mencantumkan keterangan habis pada sebagian riwayat tanah milik penggugat. Menurut penggugat, catatan habis ini merugikan dirinya karena menghilangkan riwayat administratif tanah, menyebabkan hambatan dalam proses pengurusan pertanahan, dan dilakukan tanpa pemeriksaan atau pemberitahuan yang layak. Oleh karena itu, penggugat meminta PTUN menyatakan catatan habis tersebut tidak sah dan memerintahkan lurah untuk menghapusnya. Persidangan perkara ini dimulai pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 13.00 hingga 14.00 di ruang sidang e-court. Dengan agenda pembacaan gugatan secara elektronik oleh penggugat, selanjutnya pada 5 Agustus 2025 di ruangan yang sama dan pukul yang sama, tergugat menyampaikan jawaban melalui sistem e-court. Agenda ini dilanjutkan pada 12 Agustus 2025 juga di e-court, di mana tergugat memberikan jawaban atas gugatan, dan pada sesi yang sama penggugat menyampaikan replik. Proses berlanjut ke 19 Agustus 2025 pukul 13.00 di ruang sidang e-court dengan agenda replik lanjutan dari penggugat dan duplik dari tergugat. Selanjutnya pada 26 Agustus 2025, majelis memeriksa bukti-bukti surat para pihak melalui sistem e-court. Pemeriksaan bukti dilanjutkan pada 2 September 2025 di ruangan yang sama dengan agenda tambahan bukti surat dan pemeriksaan saksi dari penggugat. Memasuki tahap pembuktian langsung, sidang digelar secara tatap muka pada 9 September 2025 pukul 09.00 sampai 10.00 di ruang sidang Chandra dengan agenda tambahan bukti surat serta pemeriksaan saksi penggugat dan tergugat. Tahap pemeriksaan saksi berlanjut pada 16 September 2025 pukul 09 sampai 10.00 di ruangan yang sama untuk menerima tambahan bukti surat dan saksi dari tergugat, serta saksi tambahan dari kedua belah pihak. Setelah pemeriksaan dianggap cukup, sidang dilanjutkan pada 23 September 2025 pukul 13.00 sampai 14.00 di ruang sidang Cakra dengan agenda tambahan bukti surat dan penyampaian kesimpulan para pihak secara e-court. Proses menuju putusan kemudian dilanjutkan pada 7 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai 14.00 di ruang sidang e-court dengan agenda finalisasi kesimpulan. Akhirnya pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai 14.00 bertempat di ruang sidang e-court, majelis hakim membacakan putusan akhir secara elektronik dan menyatakan berakhirnya seluruh rangkaian persidangan. Kasus ini berawal dari kepemilikan tanah oleh penggugat seluas 10.000 meter persegi yang dibeli pada tahun 1990-an di Kelurahan Wonorejo.
Penggugat memiliki bukti jual beli tanah dan rutin membayar PBB sebagai bukti penguasaan. Pada tahun 2012, penggugat mengajukan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan dan sebagian tanah seluas 4.900 meter persegi berhasil diterbitkan menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Namun, sisa tanah seluas sekitar 5.100 meter persegi tidak dapat diterbitkan sertifikatnya karena alasan administratif. Seiring waktu, tanah yang belum bersertifikat tersebut ditempati pihak-pihak yang tidak memiliki hak dan membayar kepada oknum tertentu. Ketika penggugat meminta klarifikasi ke kelurahan pada tahun 2024, ia mendapati bahwa sejak tahun 2022, kelurahan telah mencatat sebagian tanah tersebut sebagai habis dalam SKRT. Keterangan habis ini bukan merupakan pencabutan hak, tetapi berarti bahwa riwayat tanah tersebut dianggap tidak lagi tercatat dalam administrasi kelurahan. Penggugat menolak pencatatan ini karena merasa tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diberi penjelasan dan tidak pernah ada pemeriksaan lapangan atau verifikasi. Kelurahan tidak mengubah catatan tersebut meskipun diprotes, sehingga pada 18 Juni 2025, penggugat mengajukan gugatan ke PT UN Surabaya. Meskipun lurah telah berganti, gugatan tetap ditujukan kepada jabatan lurah yang sedang menjabat karena objek sengketanya adalah tindakan pejabat, bukan personal. Dari kasus tersebut, kita dapat melihat contoh nyata dari penerapan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu tindakan Lurah Wonorejo merupakan tindakan administratif yang harus tunduk pada AUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam konteks ini, asas-asas yang paling relevan adalah asas kepastian hukum, asas kecermatan administratif, asas akuntabilitas, dan asas keadilan serta proporsionalitas. Penggugat merasa bahwa pencatatan habis melanggar asas-asas tersebut karena dilakukan tanpa dasar pemeriksaan yang memadai dan tanpa pemberitahuan kepada dirinya. Dalam hukum acara PT UN, sebelum masuk ke perkara, hakim harus memastikan apakah objek yang tergugat adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN. KTUN harus bersifat tertulis, dibuat oleh pejabat berwenang, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum langsung. SKRT dengan catatan habis dinilai tidak menimbulkan akibat hukum baru, sehingga tidak memenuhi unsur KTUN. Karena itu, hakim tidak bisa memeriksa substansi perkara dan hanya dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam putusan, akhirnya majelis hakim menyatakan bahwa catatan habis pada SKRT itu bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara, karena tidak menimbulkan akibat hukum baru, lalu tidak menetapkan atau mencabut hak, dan hanya merupakan catatan administratif yang berada dalam kewenangan lurah sebagai pejabat pemerintahan. Hakim menilai bahwa dokumen tersebut tidak bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana unsur KTUN menurut UU 51 tahun 2009. Selain itu, sebagai